Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 926. Wilayah Laut Petir Langit. Sebuah lampu merah-merah kecil berkedip-kedip di dasar karang besar jauh di bawah laut, di mana kuali seukuran telapak tangan disembunyikan. Itu benar-benar tersembunyi ketika cahaya ditarik. Semua fluktuasi dari dalamnya menghilang. Kemungkinan bahkan seorang ahli tahap kematian mendalam tidak akan dapat mendeteksinya ketika lewat. Semua harta Yuan murni memiliki aspek unik mereka sendiri seperti penutup peti mati kehidupan di tangan Mu Lingsan. Meskipun kekuatan ofensif Burning Sky Cauldron ini lebih rendah daripada Life Death Coffin Cover, Burning Sky Cauldron ini memiliki domain di dalamnya. Dari sudut pandang tertentu, Burning Sky Cauldron jelas telah melampaui Life Death Coffin Cover. Pada saat ini, Lindong duduk di udara dalam domain dari kuali langit terbakar. Ada menara perak kecil yang diam-diam mengambang di depannya. Fluktuasi samar menyebar saat samar-samar disertai dengan suara guntur. Saudaraku, Lindong, kamu bisa mempelajarinya secara perlahan. Aku akan tidur siang dulu. Mu Lingsan melihat alam merah tua di dalam kuali ini dengan sangat bosan. Dia dengan malas meregangkan pinggangnya dan mengeluarkan Life Death Coffin Cover di bawah mata Lindong, yang memiliki ekspresi tidak bisa tertawa atau menangis. Setelah itu, dia sekali lagi berbaring di atasnya seperti kucing kecil dan tertidur lelap. Perempuan ini. Lindong tersenyum tak berdaya dan mengabaikannya. Dia mengalihkan pandangannya dan melihat ke menara perak kecil dengan penuh semangat. Setelah merenung sejenak, dia tiba-tiba mengulurkan jarinya, dan dengan lembut menyentuh menara sedingin es. Pada saat yang sama, jejak energi mental mengalir melalui jarinya dan berusaha memasuki menara perak. Berdengung. Menara perak tiba-tiba bergetar saat energi mental Lindong melakukan kontak dengannya. Guntur seperti raungan tiba-tiba bergema, dan langsung menyebarkan energi mental dari Lindong. Mengerang. Lindong mengeluarkan erangan teredam dari tenggorokannya. Jarinya telah terkelupas, dan ujungnya sedikit mati rasa. Dia sedikit mengernyit saat dia melihat ke menara perak. Pada saat ini, percikan api mulai muncul ke permukaan di menara perak. Justru hal-hal inilah yang menghentikan penyelidikan Lindong. Yan, apa yang terjadi? Lindong bertanya dalam hatinya. Ada segel di menara perak ini. Tidak akan mudah untuk mendapatkan informasi di dalamnya. Anda harus senang untuk ini. Jika tidak, informasi di dalamnya akan sudah lama diperoleh oleh Gua Angin Iblis, kata Yan. Apa yang harus kita lakukan? Lindong mengerutkan kening. Segel ini tampaknya relatif kuat. Jika bahkan Gua Angin Iblis tidak dapat memecahkannya dalam waktu singkat, kemungkinan dia juga tidak akan dapat melakukan apapun. Menara perak ini berisi jejak kekuatan simbol leluhur Thunderbolt, yang juga harus menjadi sumber segel. Orang biasa harus menghabiskan banyak usaha untuk memecahkannya. Namun, berbeda untuk Anda. Anda memiliki simbol leluhur yang memakan. Jejak kekuatan simbol leluhur petir itu tidak akan menjadi penghalang bagimu, kata Yan. Dipahami? Lindong mengangguk sedikit, dan mengulurkan tangannya. Cahaya hitam tiba-tiba keluar dari ujung jarinya, dan langsung memasuki menara perak. Mendesis-mendesis. Beberapa asap putih segera terpancar dari permukaan menara perak ketika benang hitam yang dibentuk oleh Devouring Power melesat. Petir yang berkedip-kedip juga secara bertahap melemah. Dari kelihatannya, sepertinya sumber energi mereka perlahan-lahan ditelan oleh benang cahaya hitam. Petir dan wajah benang cahaya hitam itu berlanjut selama sekitar setengah jam. Setelah itu, jaring petir yang berkelap-kelip di atas menara perak akhirnya mulai redup sedikit demi sedikit sampai akhirnya benar-benar menghilang. Berdengung. Suara teredam lembut dipancarkan dari dalam menara perak setelah jejak terakhir petir dihilangkan. Mulut Lindong tersenyum setelah melihat ini, dan jejak energi mental sekali lagi menyerbunya. Invasi ini tidak lagi menghadapi perlawanan apapun. Setelah energi mental melonjak, banyak gambar mengalir ke pikiran Lindong. Bang bang bang.
Yang pertama masuk ke matanya adalah gumpalan awan hitam tanpa akhir. Petir melesat menembus awan seperti naga berenang, guntur akan bergemuruh dari waktu ke waktu, bergema tanpa henti melintasi langit. Ada lautan luas di bawah awan guntur hitam yang tampaknya tak berujung ini. Laut juga tampaknya tidak memiliki batas. Selain itu, lautnya gelap gulita, dan sekilas, tampak persis sama dengan awan hitam di langit. Dari kejauhan, awan guntur dan lautan luas tampak menyatu. Kegelapannya yang murni menyebabkan seseorang merasa takut. Energi mental Lindong melayang di atas dunia awan guntur ini. Setiap kali guntur terdengar, dia akan merasakan energi mentalnya sedikit bergetar. Itu adalah perasaan takut. Lindong mengintip ke kejauhan. Tiba-tiba, petir yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit. Akhirnya, mereka menabrak bagian tertentu dari laut. Air laut dengan cepat mendidih, dan kilat perak dengan panik menyebar ke permukaan laut. Sementara cahaya petir memenuhi langit, Lindong samar-samar bisa melihat sebuah gua yang sangat besar. Gua ini tertutup oleh kilat, dan cahaya peraknya yang cerah sangat mencolok. Pada saat yang sama, fluktuasi yang liar, ganas, dan luas beriak keluar, menyebabkan gelombang besar dan menjulang terbentuk di wilayah laut ini. Apakah ini gua tempat tinggal yang ditinggalkan oleh ahli tahap reinkarnasi itu? Mata Lindong menyipit sedikit saat ia melihat gua besar dalam petir. Pada saat berikutnya, cahaya hitam menyembur keluar di matanya, saat cahaya petir yang memenuhi lingkungan gua berangsur-angsur menghilang pada saat ini. Mata Lindong menyapu gua 1 inci pada suatu waktu. Pada akhirnya, mereka tiba-tiba fokus pada bagian terdalam gua, di mana cahaya petir yang sangat menyilaukan hadir. Selain itu, dia bisa melihat kilat cair perlahan mengalir di dalam cahaya petir. Petir cair ini tidak memiliki bentuk tertentu. Kadang-kadang berbentuk pedang, bentuk petir, bentuk simbol yang sangat kuno. Petir cair mengeluarkan aura yang sangat akrab dengan Lindong. Aura ini praktis dari sumber yang sama dengan simbol leluhur yang melahap. Hah! Lindong menarik napas dalam-dalam. Kegembiraan liar yang sulit ditahan melonjak ke dalam hatinya saat ini. Dia sadar bahwa kilat cair seharusnya menjadi simbol leluhur kedua yang dia cari, simbol leluhur petir. Bang! Sebuah petir besar 10.000 kaki tiba-tiba ganas mengalir turun dari langit. Dunia tercabik-cabik pada saat ini. Suara gemuruh yang keras menyebabkan energi mental Lindong terpesona. Pada saat dia sadar kembali, dia sudah mundur dari menara perak. Berdengung. Sebuah sambaran petir dari dalam menara perak mengejar energi mental Lindong saat ia mundur. Pada akhirnya, itu menembak ke dahi Lindong. Sejumlah besar informasi mengalir seperti air banjir ketika petir melesat ke kepala Lindong. Ini berlanjut untuk waktu yang lama, sebelum akhirnya berhenti. Jari Lindong dengan lembut menggosok ruang di antara alisnya. Setelah itu, dia mencerna sejumlah besar informasi. Ekspresinya sedikit tidak stabil di tengah pencernaan ini. Ini berlanjut selama lebih dari 10 menit, sebelum matanya yang menyipit akhirnya terbuka sepenuhnya. Segera setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan meludahkan bola uap putih dari mulutnya. Wilayah Laut Petir Langit. Simbol leluhur petir ada di tempat itu ya. Sky Lightning Sea Region adalah tanah petir yang Lindong lihat di dalam menara perak. Disitulah tempat tinggal gua ahli tahap reinkarnasi berada. Selain itu, cahaya petir dari sebelumnya juga berisi lokasi yang tepat dari Sky Lightning Sea Region. Ketika Lindong membandingkannya dengan lokasi simbol leluhur kedua yang dia tahu, dia memang menemukan bahwa lokasi keduanya persis sama. Dengan kata lain, simbol leluhur petir ini adalah simbol leluhur kedua yang ditunjukkan pada peta mental yang diperoleh Lindong. Kata, takdir, benar-benar mustahil untuk dijelaskan. Wilayah Laut Petir Langit seharusnya menjadi wilayah laut yang tidak dikenal di wilayah barat daya Laut Setan Chaotic. Jari Lindong menggosok dahinya, saat dia membandingkan peta laut wilayah Laut Petir Langit dengan peta laut Setan Chaotic yang dia sadari, dan mampu memperoleh posisi kasar. Tempat itu memang agak jauh dari Sky Merchant Region tempat dia berada saat ini. Namun, keinginan Lindong untuk mencari simbol leluhur jelas tidak akan terhalang oleh jarak. Lindong menunduk, dan melihat ke menara perak di depannya.
Senyum karena telah terbebas dari beban muncul di wajah muda ini saat dia bergumam pelan. Sudah bertahun-tahun, akhirnya aku menemukanmu. Chapter 927. Pertemuan selama perjalanan. Saat berita tentang menara perak yang direbut oleh Lindong dengan cepat menyebar, wilayah laut yang berdekatan dengan wilayah pedagang langit menjadi semakin berisik. Berbagai faksi mengirim pasukan mereka dalam upaya untuk mencari Lindong dan merebut menara perak. Ada juga cukup banyak ahli tunggal di antara kelompok ini yang juga ingin terlibat dalam masalah ini. Lagi pula, daya pikat tempat tinggal gua milik ahli tahap reinkarnasi benar-benar sulit untuk ditolak. Namun, kegiatan tersebut tidak banyak membuahkan hasil. Sementara wilayah laut dalam kekacauan total, kuali merah-merah terus diam-diam bersembunyi jauh di dasar laut sambil menunggu semuanya berakhir. Ini berlanjut selama setengah bulan atau lebih, sebelum berbagai faksi mulai menarik diri dari pencarian mereka yang sia-sia. Kemungkinan Lindong sudah berkelana jauh. Terlepas dari seberapa mampu mereka, jelas merupakan tugas yang sangat sulit untuk menemukan seseorang di dalam lautan iblis kekacauan yang tak berujung ini. Kuali merah Kirmizi, yang telah disembunyikan di bawah karang selama setengah bulan, sekali lagi berkedip saat keributan itu berangsur-angsur berakhir. Dengan sentakan kecil, ia melesat keluar dari karang. Bersih. Meskipun kuali merah-merah telah bergegas keluar, baik Lindong maupun Mu Lingsan tidak mengungkapkan diri mereka. Sebaliknya, Lindong mengendalikan kuali, dan dengan hati-hati menembak melalui laut dengan tenang. Pada saat ini, dia jelas takut bepergian di atas permukaan laut. Meskipun pencarian telah diperpanjang di bawah laut, sangat sulit bagi orang biasa untuk menemukan Burning Sky Cauldron di dalam laut karena kemampuannya untuk menyembunyikan diri. Keduanya melakukan perjalanan di bawah air dengan cara ini selama sehari penuh. Hanya ketika Lindong merasakan bahwa pencarian di atas permukaan laut secara bertahap berkurang, dia akhirnya mengendalikan kuali langit yang membara dan meninggalkan air. Ini benar-benar menyesakkan. Mu Lingsan dengan cemas menyerbu keluar dari dalam Burning Sky Cauldron saat mereka keluar dari permukaan laut. Sepertinya berada di Burning Sky Cauldron selama periode waktu ini benar-benar membuatnya merasa tertahan tak tertahankan. Ini adalah kesalahan kami karena menciptakan kekacauan besar. Lindong tersenyum berkata. Kemungkinan nama mereka bahkan telah menyebar ke seluruh wilayah laut tetangga. Lagi pula, tidak banyak orang di dunia ini yang memiliki keberanian dan kemampuan untuk merebut item dari ahli tahap kematian mendalam dengan kekuatan ahli tahap kehidupan mendalam awal. Saudara Lindong, kemana kita harus pergi sekarang? Mata besar Mu Lingsan menatap Lindong saat dia bertanya. Wilayah laut petir langit. Apakah kamu ikut? Lindong menyeringai dan berkata, karena kita telah memperoleh kunci ke gua tempat tinggal jika ahli tahap reinkarnasi, bukankah itu berarti kita menyia-nyiakan sumber daya alam yang berharga jika kita tidak pergi? Tempat tinggal gua ahli tahap reinkarnasi, bagus, bagus. Mu Lingsan mengedipkan matanya yang besar saat dia segera mengangguk terus-menerus. Tujuannya melarikan diri dari klan adalah untuk mendapatkan pengalaman. Menuju ke tempat tinggal gua ahli tahap reinkarnasi dengan Lindong jelas selaras dengan tujuannya. Lindong tersenyum dan mengangguk setelah melihat ini. Setelah itu, dia mengintip ke kejauhan dan berkata, menurut peta, ada jarak yang cukup jauh antara tempat ini dan wilayah laut petir langit. Bahkan dengan kecepatan kami kemungkinan akan membutuhkan 1 bulan perjalanan. Kalau begitu kita perlu tumpangan. Mu Lingsan memiringkan kepalanya. Jika mereka terus melakukan perjalanan dengan cara ini, mereka akan bertemu dengan beberapa badai di laut. Beberapa dari bencana ini akan menyebabkan bahkan ahli tahap kematian mendalam untuk bersembunyi. Ini akan menunda perjalanan mereka. Mengendarai? Kami tidak memiliki sesuatu seperti ini. Lindong berbicara dengan cara yang terkejut. Hehe. Mu Lingsan tertawa. Segera, dia mendarat di permukaan laut. Tangan kecilnya menyentuh air, dan gelombang sonik misterius dengan cepat dipancarkan dari tangannya. Lindong samar-samar bisa merasakan bahwa gelombang sonik menyebar ke kejauhan dengan kecepatan yang menakutkan di dalam laut. Cara itu seolah-olah memanggil sesuatu.
Lindong menyaksikan adegan ini dengan rasa ingin tahu. Setelah itu, dia diam-diam menunggu. Ini berlanjut selama sekitar 1 jam, sebelum jantungnya tiba-tiba bergetar. Dia bisa melihat bayangan besar muncul dari dasar laut. Segera setelah itu, gelombang mengerikan datang melonjak ke atas. Suara peluit ikan paus yang jelas terdengar. Seekor paus biru besar, yang berukuran ribuan kaki, muncul dari laut dan muncul dalam pandangan Lindong. Ini. Lindong terkejut saat melihat paus biru raksasa ini. Beberapa simbol cahaya hadir di tubuh besar paus ini. Ini menyebabkan dia bisa secara samar-samar merasakan energi yang luas dan kuat di dalam tubuh itu. Ini adalah paus misterius penjaga laut. Kecepatannya adalah salah satu dari 5 besar binatang laut di dalam laut setan caotik ini. Tidak ada badai yang dapat menghalanginya untuk maju. Hehe, dengan itu sebagai perjalanan kami akan dapat melakukan perjalanan sedikit lebih cepat. Meskipun saudara Lindong cukup cepat, Anda pasti tidak akan dapat bersaing dengannya di laut. Mu Lingsan mendarat di atas paus biru yang sangat besar. Tangan kecilnya menepuknya, sebelum dia mengangkat kepalanya dan tersenyum berkata kepada Lindong. Mata Lindong sedikit aneh saat dia menatap makhluk besar ini. Dia juga menyeringai dan tubuhnya turun dari udara. Setelah itu, dia duduk di tubuh besar paus misterius penjaga laut. Simbol cahaya melintas di tubuh paus misterius ketika dia duduk, saat penghalang cahaya muncul untuk melindungi mereka. Kekuatan paus misterius penjaga laut kemungkinan sebanding dengan ahli tahap kehidupan mendalam yang maju. Lindong bisa merasakan kekuatan agung melonjak di dalam paus besar di bawahnya, dan dia tanpa sadar mendecakkan lidahnya. Untungnya, Mu Lingsan adalah anggota klan paus Sage Abadi, dan memiliki otoritas dan kendali mutlak atas semua paus. Kalau tidak, itu akan menjadi tugas yang relatif sulit jika mereka ingin menangkap binatang laut yang begitu kuat sebagai tunggangan. Ayo bergerak. Mu Lingsan melambaikan tangan kecilnya, saat bel perak seperti tawa muncul dari mulutnya. Paus misterius penjaga laut mengeluarkan dengungan lembut dan laut segera bergetar. Tubuhnya yang besar telah berubah menjadi kilatan cahaya biru saat memotong angin dan ombak. Dalam sekejap, itu melesat seperti anak panah. Lindong menyaksikan adegan ini dan tersenyum puas. Dengan benda ini, mereka seharusnya bisa mencapai wilayah laut petir langit beberapa hari sebelumnya. Sementara Lindong dan Mu Lingsan sedang menunggangi paus misterius penjaga laut, tidak satu pun dari mereka menyadari cahaya yang tiba-tiba melintas dari laut yang sangat jauh. Cahaya itu sangat cepat. Namun, hal yang aneh adalah bahkan tidak ada riak sedikit pun yang terbentuk di laut ketika cahaya itu lewat. Seolah-olah cahaya itu sendiri telah menyatu dengan laut. Desir. Sinar cahaya yang melintas tiba-tiba berhenti pada saat ini. Tampaknya berubah menjadi sosok manusia. Sosok ini mengulurkan tangannya dan meraih air di depannya. Itu suara pemanggilan paus. Fluktuasi ini memang dari gadis kecil itu. Sosok manusia itu bergumam pada dirinya sendiri. Tubuhnya dengan cepat bergerak dan menghilang dari laut ini dengan cara seperti hantu. Lindong diam-diam duduk di atas paus misterius itu. Matanya tertutup rapat. Yuan power yang besar dan perkasa melonjak di sekujur tubuhnya. Itu berulang kali membuat tubuh fisik dan mediannya marah saat dia bernafas. Aura Lindong saat ini sedikit goyah, dan kekuatan Yuan di sekitarnya naik turun dengan kuat. Situasi seperti itu tidak asing. Biasanya, ini akan terjadi ketika seseorang akan tumbuh lebih kuat. Jelas, setelah banyak pelatihan dan pertempuran sengit selama periode waktu ini, kekuatan Lindong tanpa sadar telah meningkat sekali lagi. Pada levelnya saat ini, dia seharusnya sudah mencapai puncak tahap awal kehidupan mendalam. Dia hanya selangkah lagi dari tingkat lanjutan. Kecepatan pelatihan ini dapat digambarkan sebagai relatif cepat. Saya dapat mengambil keuntungan dari periode perjalanan ini untuk menerobos ke tahap kehidupan mendalam lanjutan. Mata tertutup rapat Lindong tiba-tiba terbuka. Dia merasakan kekuatan Yuan yang agung di dalam tubuhnya saat dia mengepalkan tinjunya dan bergumam. Meskipun dirinya saat ini memiliki kemampuan untuk berurusan dengan ahli tahap kematian mendalam, dia hanya bisa menggunakannya sekali.
Setelah itu, kekuatan bertarungnya akan sangat berkurang karena kelelahan. Alasan dia bisa begitu efektif selama 2 insiden sebelumnya terutama karena pria tua tulang jahat dan iblis tua Moshe takut mati. Kalau tidak, jika mereka terus menekannya, dia akan menjadi orang yang tidak beruntung. Oleh karena itu, sebelum melepaskan teknik ini, Lindong perlu meningkatkan kekuatannya sendiri. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, mengandalkan objek eksternal tidak dapat diandalkan. Satu-satunya yang bisa diandalkan adalah dirinya sendiri. Saya masih memiliki 2 tetes serum kelahiran spiritual inti di tangan saya. Mari kita lihat apakah aku bisa mencoba terobosan. Lindong dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Dia segera mengepalkan tangannya, dan botol giok muncul di dalamnya. Dia sedang mempersiapkan usahanya, ketika ekspresinya tiba-tiba berubah drastis. Kepalanya tiba-tiba terangkat, dan matanya menatap langit di depannya. Tempat tertentu mulai menjadi agak terdistorsi. Pada saat ini, paus misterius penjaga laut juga tiba-tiba mengeluarkan peluit tajam. Itu menghentikan tubuhnya yang besar dan dengan hati-hati memperhatikan ruang yang terdistorsi. Itu, Mu Lingsan buru-buru berdiri. Wajah kecilnya sedikit berubah saat dia melihat ruang yang terdistorsi. Kami telah ditargetkan, ekspresi Lindong sedikit jelek saat dia berkata. Apalagi, dari kelihatannya, orang yang mengincar mereka sepertinya bukan orang biasa. Bas berdengung. Sebuah titik di langit menjadi terdistorsi. Akhirnya, itu membentuk terowongan spasial. Segera setelah itu, Duo Lindong melihat seorang pria berpakaian hitam perlahan berjalan keluar dari terowongan spasial. Rambut panjang pria itu tertiup angin. Pakaiannya memiliki beberapa tanda seperti kerangka, dan sepasang tangan yang sangat halus dan panjang terjulur dari lengan bajunya. Namun, ada aura hitam dan putih yang melekat pada mereka. Haha, kamu yang merebut menara perak itu, kan? Pria berambut panjang berpakaian hitam itu tersenyum menatap Duo Lindong di bawah dan dengan lembut bertanya. Kamu siapa? Lindong bertanya dengan suara rendah. Oh. Pria berambut panjang itu berpikir sejenak, sementara matanya tetap tertuju pada Lindong. Senyum muncul di wajah si mantan saat dia perlahan berkata, saya adalah penguasa gua dari Gua Angin Iblis, Wu Xuan. Murid Lindong langsung menyusut erat. Chapter 928. Wu Xuan. Paus raksasa itu mengapung di Laut Biru. Dari waktu ke waktu, angin laut akan bertiup melewatinya, namun, ia tidak mampu menyebarkan suasana yang sangat tegang saat ini. Di langit sebelum paus raksasa adalah seorang pria berambut panjang dengan jubah hitam. Dia sedikit tersenyum dan terlihat agak lembut, namun, Lindong bisa merasakan rasa dingin yang mengalir di bawah senyumnya. Kepala Gua Angin Iblis. Wu Xuan. Lindong dengan erat mengerucutkan bibirnya, dan ekspresinya tampak agak jelek. Dia tidak pernah membayangkan bahwa orang yang menargetkan mereka akan menjadi kekuatan besar. Ini adalah ahli super yang bisa dianggap berada di puncak bahkan di dalam seluruh laut setan caotik. Panggung samsara. Lindong mengepalkan tinjunya erat-erat. Dari penampilan energi hitam dan putih yang mengalir di sekitar tubuh Wu Xuan, jelas bahwa dia telah mencapai tahap menyatukan hidup dan mati. Dengan kata lain, kepala gua dari Gua Angin Iblis ini adalah kekuatan besar yang telah melangkah ke tahap samsara. Pada tingkat ini, dia sudah sebanding dengan para master sekte dari sekte super di wilayah Xuan Timur. Ini akan merepotkan. Lindong mengerutkan kening dengan erat. Jika orang yang mengejar mereka adalah ahli tahap kematian mendalam, dia mungkin masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Namun, orang yang datang adalah ahli pamungkas panggung samsara asli. Mereka pasti akan dikucilkan jika mereka bertarung. Tidak terduga bahwa kepala gua dari Gua Angin Iblis sebenarnya bersedia menurunkan dirinya untuk mengejar dua anak muda seperti kita. Lindong menarik napas dalam-dalam, sebelum dia mengangkat kepalanya dan berbicara kepada Wu Xuan. Haha, aku tidak mengejar kalian berdua. Ini adalah kebetulan bahwa saya menerima beberapa berita saat kembali. Setelah itu, aku mencarimu di jalan. Wu Xuan sedikit tersenyum dan berkata, merampok orang lain sama sekali tidak baik, yang perlu kamu lakukan sekarang,
adalah menyerahkan barang itu dan kembali bersamaku ke Gua Angin Iblis. Apa yang kamu katakan? Senyum Wushuan lembut, dan nadanya bahkan membuatnya seolah-olah terbuka untuk berdiskusi. Namun, Lindong mengerti bahwa justru individu seperti itulah yang paling merepotkan untuk dihadapi. Lindong tersenyum. Dia bertukar pandang dengan Mu Lingsan di sampingnya. Pada saat berikutnya, paus misterius penjaga laut tiba-tiba mengayunkan ekornya yang besar. Pilar air setinggi 1000 kaki pecah dari laut, dan dengan kejam menyerang Wushuan. Pada saat yang sama, tubuhnya yang besar juga dengan cepat menyelam ke laut. Bang! Pilar air meledak. Namun, kekuatan besar dan perkasa yang terkandung di dalamnya secara otomatis menghilang ketika masih sekitar 100 kaki dari Wushuan. Yang terakhir tersenyum kecil. Dengan lambaian lengan bajunya, air laut di bawah tiba-tiba membeku, dan tubuh besar paus misterius penjaga laut yang tenggelam juga berhenti pada saat ini. Benar-benar dua anak kecil yang kasar. Wushuan tersenyum tipis. Segera setelah itu, dia mengulurkan tangannya yang ramping. Jika itu masalahnya, yang terhormat ini hanya dapat secara pribadi mengambil tindakan. Astaga! Saat suaranya memudar, kilatan dingin melintas di mata Lindong. Kakinya mendorong paus misterius itu, dan tubuhnya bergegas ke depan. Dalam sekejap, dia muncul di belakang Wushuan. Segera, lampu merah darah muncul di tangannya. Cahaya darah ini menarik di telapak tangannya, menyebabkan jejak darah segar muncul. Meratap. Aura berdarah dan jahat yang mengerikan tiba-tiba tersapu dari dalam lampu merah darah. Setelah itu langsung merobek kekosongan, berubah menjadi cahaya darah yang sangat ganas menembus ke arah titik-titik fatal di punggung Wushuan. Kamu benar-benar berani mengambil inisiatif dan menyerang ketika menghadapi kepala ini. Keberanian ini benar-benar membuatku semakin menghormatimu. Wushuan tersenyum tipis, tetapi dia tidak menoleh. Dengan jentikan jarinya, ki hitam dan putih tiba-tiba menyapu, dan dengan kejam bertabrakan dengan cahaya darah itu. Bang! Suara jernih muncul. Cahaya darah yang sangat tangguh langsung dipantulkan. Saat cahaya darah meredup, itu berubah menjadi gigi berwarna darah. Ini secara mengejutkan merupakan harta jiwa Yuan murni yang diperoleh Lindong, gigi hiu setan. Bahkan didukung penuh oleh Lindong, itu masih mudah ditangani oleh Wushuan. Kekuatan seorang ahli panggung samsara benar-benar agak menakutkan. Jadi bagaimana jika kamu adalah kepala Gua Angin Iblis? Seekor anjing yang baik tidak menghalangi jalan seseorang. Sosok mungil bergegas ke depan sementara serangan Lindong diblokir. Sementara dia berteriak dengan suara yang indah, tangan Mu Lingsan memeluk cover peti mati kehidupan. Majestic Yuan Power melonjak dan membanting dengan kejam ke arah Wushuan. Bang! Ekspresi Wushuan acuh tak acuh saat dia mengulurkan tangannya. Telapak tangannya bersentuhan langsung dengan cover Life Death Coffin cover, saat bunyi gedebuk muncul. Tubuhnya tidak bergeming sama sekali. Sebaliknya, tubuh Mu Lingsan dikirim terbang mundur. Gadis kecil, kamu benar-benar terlalu biadab dan sembrono. Jika Anda melanjutkan dengan cara ini, Anda pasti akan diberi pelajaran. Wushuan memandang acuh tak acuh pada Mu Lingsan saat dia terbang mundur. Segera setelah itu, tangannya yang ramping terulur. Sinar cahaya hitam dan putih yang diisi dengan energi kematian kehidupan merobek ruang, dan menembak ke arah yang terakhir dengan kecepatan kilat. Astaga! Lampu hijau tiba-tiba melintas tepat sebelum Mu Lingsan hendak disambar oleh sinar cahaya hitam dan putih. Lindong memeluknya saat mereka dengan sedih jatuh di udara. Baru saat itulah dia nyaris menghindari serangan itu. Lingsan, pergi dulu. Sayap naga hijau di belakang Lindong perlahan mengepak. Ekspresinya agak muram saat dia berbicara dengan lembut kepada Mu Lingsan dalam pelukannya. Lindong jelas menyadari kesulitan dalam situasi saat ini, namun, dia putus asa. Dirinya saat ini juga menjadi jauh lebih kuat daripada saat dia masih di Unique Devil City. Jika dia menggunakan semua kartunya, bukan tidak mungkin baginya untuk melarikan diri dari tangan Wushuan ini. Tentu saja, prasyaratnya adalah dia sendirian. Meninggalkan? Apakah itu mungkin? Suara Lindong mungkin lembut, tapi masih ditangkap oleh telinga Wushuan.
Dia langsung terkekeh pelan. Tampaknya ada kilatan dingin yang muncul di matanya. Dirinya saat ini tampak sedikit tidak sabar. Pergi. Lindong mengirim Mu Lingshan terbang dengan serangan telapak tangannya. Kekuatan lembut mendorongnya ke permukaan laut. Segera, dia melambaikan lengan bajunya, dan lampu merah-merah terbang keluar, dan berubah menjadi kuali besar. Cahaya memuntahkan dari mulut kuali dalam upaya sedemikian rupa sehingga Wushuan masuk ke dalamnya. Saudara Lindong, jika sesuatu terjadi padamu, aku akan meminta kakek pertamaku untuk memusnahkan gua angin iblisnya. Mu Lingshan mendarat di permukaan laut. Dia melihat pemandangan ini, menggertakkan giginya, dan berteriak dengan suara keras. Setelah itu, dia pindah, berniat untuk menyelam ke laut. Dia jelas menyadari bahwa dia tidak akan banyak membantu Lindong bahkan jika dia tetap di belakang. Hancurkan gua angin iblisku. Kilatan dingin melintas di mata Wushuan. Tubuhnya segera bergerak dan menghilang seperti hantu. Ini menyebabkan Burning Sky Cauldron yang muncul di belakangnya kehilangan target. Lingshan, hati-hati! Hilangnya tubuh Wushuan menyebabkan Lindong terkejut saat dia buru-buru berteriak. Dari kelihatannya, Wushuan ini sepertinya berencana menyerang Mu Lingshan. Wajah kecil Mu Lingshan sedikit berubah setelah melihat ini. Tubuh mungilnya terpelintir dan dia langsung melarikan diri ke laut. Namun, sebelum tubuhnya bisa masuk ke air, Wushuan muncul di permukaan laut dan dengan keras menginjak permukaan air. Bang! Seluruh laut tampak memberontak pada saat ini, dan pilar air yang tak terhitung jumlahnya melesat ke langit. Sosok mungil dikirim terbang oleh pilar air dengan cara yang menyedihkan. Kekuatan besar dan perkasa itu menyebabkan jejak darah muncul di sudut mulutnya. Anda! Permusuhan meluap dari mata Lindong setelah melihat ini. Saat dia mengepalkan kedua tinjunya, sederetan cahaya aneh muncul dengan cara yang sebagian terlihat. Namun, Wushuan benar-benar mengabaikannya saat ini. Yang pertama bergerak dan muncul di depan Mu Lingshan. Dua jarinya melengkung, saat cahaya hitam dan putih muncul di ujungnya. Itu seperti belati hidup dan mati, tanpa ampun menusuk ke tenggorokan yang terakhir. Bang! Jari-jari hitam dan putih Wushuan hanya satu kaki dari tenggorokan Mu Lingshan ketika laut besar di bawah tiba-tiba tenggelam. Dengan cepat, cahaya biru dengan aura hitam dan putih keluar darinya dan langsung menuju Wushuan. Oh! Serangan mengejutkan yang tiba-tiba ini menyebabkan ekspresi Wushuan berubah. Serangannya berhenti, dan jari-jarinya diturunkan untuk berbenturan dengan ganas melawan cahaya biru itu. Bang! Kekuatan menakutkan tersapu di langit. Segera, pilar air melesat ke langit. Sosok seperti hantu bergegas keluar dari pilar air dan menangkap Mu Lingshan yang ada di udara. Siapakah orang yang terhormat ini? Mengapa Anda ikut campur dalam masalah gua angin iblis saya? Wushuan tersentak beberapa langkah ke belakang. Ekspresinya sedikit tenggelam saat dia berkata dengan dingin. Air laut mengalir turun dari langit, sementara Lindong juga melemparkan pandangan herannya. Dia melihat seorang pria berpakaian biru berdiri di udara dalam badai. Pria itu sangat tampan, dan kedua matanya biru. Dari kejauhan, dia tampak berkuasa atas lautan luas, dan tampak dalam dan tak terduga. Gua angin iblis? Pria itu membawa Mu Lingshan saat dia menatap Wushuan. Sudut mulutnya terangkat membentuk senyum mengejek yang sedingin es. Kau celaka. Apakah Anda pikir Anda memiliki kualifikasi untuk memberi pelajaran kepada seseorang dari klan Paus Sagi Abadi saya? Chapter 929. Dua pakar panggung samsara hebat. Di atas permukaan laut adalah seorang pria berjubah biru. Dia tinggi dan rambut birunya menutupi bahunya, membuatnya terlihat sangat bebas dan santai. Namun, ekspresinya saat ini sangat dingin, dan mata birunya diliputi rasa dingin saat mereka mengunci Wushuan dari gua angin iblis di depannya. Klan Paus Sagi Abadi. Ekspresi Wushuan pertama-tama menjadi sedikit gelap karena kata-kata kasar pria berjubah biru sebelumnya. Namun, ekspresi di matanya sedikit berubah setelah dia mendengar nama ini. Faksi terkuat di dalam Chaotic Demon Sea ini adalah si Demon Tribe.
Suku setan laut terdiri dari klan yang tak terhitung jumlahnya, dan klan Paus Sage Abadi adalah salah satu klan tingkat penguasa di antara mereka. Sangat jarang faksi manusia di Chaotic Demon Sea ini memiliki kualifikasi untuk bertarung melawan klan Immortal Sagewale. Paling tidak, Gua Angin Iblis agak kurang jika dibandingkan dengan mereka. Kakek ketiga. Pada saat ini, Mu Lingsan juga telah pulih. Dia menatap pria berpakaian biru yang tiba-tiba muncul, saat kegembiraan melintas di matanya yang besar. Segera setelah itu, beberapa kelembapan berkumpul di matanya seolah-olah dia sedang melakukan trik. Kakek ketiga, ini bilang dia ingin membunuhku. Mu Lingsan tampak sangat menyedihkan. Selain itu, masih ada bekas darah di sudut mulutnya. Terlebih lagi, kemampuan akting gadis kecil ini sangat bagus, dan sepertinya dia sudah sering melakukan hal seperti itu. Oleh karena itu, siapapun akan merasakan sakit hati setelah melihat penampilannya. Pria berpakaian biru itu menundukkan kepalanya dan melihat penampilan Mu Lingsan ini, saat senyum hangat muncul di wajahnya yang tampan. Dia menggosok kepala kecil Mu Lingsan dan tertawa, "Tenang, dengan kakek ketiga di sekitar, tidak ada yang bisa menyentuhmu." Dia sekali lagi mengangkat kepalanya setelah suaranya terdengar. Saat tatapannya beralih ke wushuan, kelembutan di wajahnya berubah menjadi niat membunuh yang sedingin es. Sejak kapan Gua Angin Iblis menjadi begitu berani? Anda bahkan berani menyentuh anggota klan Paus Sage Abadi saya? Wushuan mengerutkan alisnya. Perkembangan situasi jelas melebihi harapannya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa gadis kecil ini sebenarnya adalah anggota dari klan Paus Sage Abadi. Selain itu, dari kelihatannya, dia tampaknya memegang posisi yang cukup tinggi di dalam klan Paus Sage Abadi. Wushuan jelas sedikit takut pada titan hebat ini di dalam suku setan laut. Ada desas-desus bahwa klan Paus Sage Abadi memiliki ahli tahap reinkarnasi sejati. Fondasi seperti itu berkali-kali lebih kuat dari Gua Angin Iblis mereka. Meskipun Wushuan jelas menyadari kekuatan besar dari klan Paus Sage Abadi, bagaimanapun juga, dia juga seorang ahli utama di tahap samsara, dan dapat dianggap sebagai salah satu individu tingkat atas dalam laut setan Chaotic ini. Ekspresinya secara alami sedikit jelek setelah diejek oleh pria berpakaian biru ini. Keduanya telah mengambil sesuatu dari tangan Gua Angin Iblisku. Jangan bilang bahwa kepala suku ini tidak bisa bertindak untuk merebutnya kembali. Meskipun klan Paus Sage Abadi Anda kuat, apakah Anda berpikir bahwa semua orang di dalam Gua Angin Iblis saya adalah orang yang lembut yang dapat dipermainkan? Wushuan tertawa dingin. Merebut sesuatu milikmu. Pria berpakaian biru itu sedikit terkejut. Setelah itu, dia melirik Lindong di dekatnya, saat dia menyeringai dan mengejek, Gua Angin Iblismu dapat dianggap memiliki beberapa reputasi di Laut Iblis Chaotic. Namun, barang-barang Anda telah direbut oleh dua anak kecil. Apalagi yang bisa dikatakan selain bahwa kamu tidak berguna? Lindong menggosok hidungnya. Dia merasa bahwa pria berpakaian biru ini benar-benar mendominasi. Apakah kata-kata ini tidak membuat Wushuan marah sampai muntah darah? Lindong memikirkan hal ini saat dia mengalihkan pandangannya ke Wushuan. Benar saja, wajah yang terakhir menjadi gelap dan serius. Saya sudah lama mendengar tentang reputasi klan Paus Sage Abadi. Sekarang setelah saya bertemu Anda hari ini, saya benar-benar ingin melihat seberapa besar bobot sebenarnya yang dimiliki reputasi ini. Wushuan perlahan melangkah maju. Saat dia melakukannya, kekuatan Yuan di sekitarnya tampak jatuh ke dalam keadaan memberontak, karena area dalam jarak 100.000 kaki secara bertahap menjadi terdistorsi. Jika kamu ingin bermain, aku akan menemanimu. Pria berpakaian biru itu tertawa pelan. Segera setelah itu, dia dengan lembut menepuk Mu Lingsan di pelukannya, dan kekuatan lembut mengantarkannya ke Lindong. Setelah itu, dia mengayunkan lengan bajunya. Bang! Lautan besar segera bergejolak setelah lengan baju diayunkan. Segera, gelombang besar terbentuk. Itu langsung berubah menjadi tirai air besar setinggi 100.000 kaki yang bergemuruh saat melayang di belakang pria berpakaian biru. Adegan itu sangat spektakuler. Kekuatan apa? Lindong terdiam. Kedua ahli ini telah melangkah ke tahap samsara. Level ini dapat dianggap sebagai level teratas bahkan di seluruh dunia.
Pertarungan di antara mereka bahkan telah menyebabkan dunia berubah. Itu adalah kakek ketigaku, Yulan, dia cukup kuat. Namun, kakek pertama bahkan lebih kuat darinya. Lingsan tersenyum berkata di samping Lindong. Ini memang layak untuk klan Paus Sage Abadi, kejutan melintas di mata Lindong. Yulan ini sudah berada di tahap samsara. Jika yang disebut kakek pertama itu bahkan lebih kuat, bukankah itu berarti yang terakhir telah melangkah ke tahap reinkarnasi? Level itu benar-benar eksistensi puncak di dunia ini. Dia tidak pernah membayangkan bahwa klan Paus tahap abadi benar-benar memiliki individu yang begitu kuat. Gemuruh. Ekspresi Wushuan dingin saat dia berdiri di langit. Dia tiba-tiba mengulurkan tangannya. Ki hitam dan putih yang mengerikan datang menyapu keluar darinya, dan membentuk ular piton hitam dan putih berukuran 10.000 kaki di tangannya. Bang! Tubuh piton besar itu tersentak, dan ruang itu sendiri runtuh. Kekuatan menakutkan itu menyebabkan Lindong menjadi sedikit ngeri. Sepertinya hanya ayunan acak dari piton besar ini yang bisa membunuh ahli tahap Profound Death. Palm dunia bawah surgawi 9 kedalaman. Tangisan pelan tiba-tiba keluar dari mulut Wushuan. Segera, cahaya hitam dan putih melonjak di langit. Piton besar hitam dan putih bersiul dalam sekejap. Meskipun tubuhnya besar, itu secepat kilat. Tubuh besar itu seperti petir hitam dan putih yang bergegas menuju Yulan. Kamu memang memiliki beberapa kemampuan. Alis Yulan terangkat saat dia melihat ini. Kedua telapak tangannya berputar, dan gelombang besar setinggi 100.000 kaki di belakangnya tiba-tiba naik. Itu berubah menjadi paus cahaya biru besar yang membentang tanpa henti. Telapak paus leluhur. Yulan tersenyum di wajahnya saat dia melemparkan pukulan ke depan. Ruang runtuh di mana telapak tangan lewat. Setelah itu, paus besar berwarna biru muda itu tiba-tiba tersapu. Itu menembus ruang itu sendiri, dan bertabrakan dengan ledakan terhadap piton hitam dan putih raksasa itu. Bang! Dunia mulai menunjukkan tanda-tanda runtuh pada saat tabrakan, karena ruang dengan cepat terdistorsi. Badai datang dengan deras, meliputi area seluas 100.000 kaki. Laut di bawah telah terguncang sampai terbentuk pusaran air besar setinggi 100.000 kaki. Itu lama kemudian sebelum akhirnya diisi dengan air laut. Lindong menarik Lingsan saat mereka mundur. Terlepas dari ini, dia masih merasa sedikit tercekik di dadanya karena kekuatan yang menakutkan ini, sambil terguncang di dalam. Seorang ahli tahap samsara memang jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan ahli tahap kematian mendalam. Badai datang deras dari seluruh langit, dan itu lama kemudian sebelum berangsur-angsur tenang. Lindong mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat wajah di antara dua sosok di langit yang jauh. Dua aura tangguh mereka seperti dua tombak surgawi yang tampaknya mampu menembus dunia. Jelas sulit untuk menentukan pemenang dalam pertempuran seperti itu. Kedua belah pihak adalah ahli panggung samsara. Kecuali mereka menggunakan serangan pamungkas mereka, akan sulit bagi salah satu pihak untuk menang. Ekspresi Wushuan sedikit suram. Namun, lama kemudian, dia menarik napas dalam-dalam dan menenangkan amarah di hatinya. Mengingat situasi saat ini, dia jelas tidak lagi dapat mengambil menara perak. Kamu bisa melupakan mengambil kembali barang itu. Perlakukan itu sebagai permintaan maaf karena telah melukai cucu perempuanku. Yulan tertawa ke arah Wushuan. Sudut mata Wushuan berkedut saat dia berbicara dengan suara yang dalam, gua angin iblisku tidak akan menyerah begitu saja dalam masalah ini. Oh, terlepas dari apa yang Anda rencanakan, klan Paus Sage Abadi saya akan menemani Anda sampai akhir. Yulan mengangkat bahu. Dia tampak tersenyum saat matanya berangsur-angsur menjadi sangat gelap dan keras. Namun, saya harus mengingatkan Anda sebelumnya bahwa jika sesuatu terjadi pada Lingsan, kemungkinan besar gua angin iblis Anda tidak akan diperlukan lagi di laut iblis yang kaotik ini. Pupil Wushuan sedikit menegang. Dia segera tertawa dingin, meskipun klan Paus Sage Abadi Anda kuat, saya khawatir itu harus membayar harga jika berniat menelan gua angin iblis saya. Dia sadar bahwa tidak ada lagi yang bisa dia lakukan hari ini setelah kata-katanya memudar. Tanpa basa-basi lagi, dia melambaikan lengan bajunya, menyebabkan ruang terdistorsi saat sosoknya menghilang.
Lindong hanya menghela nafas lega setelah melihat ini dari jauh. Kakek ketiga, kamu terlalu tidak berguna, kamu bahkan tidak bisa menghabisinya. Mu Lingshan jelas sedikit tidak senang dengan hasil ini, saat dia melengkungkan mulut kecilnya dan berkata, kekuatan orang itu juga ada di tahap samsara. Apakah Anda pikir saya berurusan dengan goreng kecil? Mu Lan tidak berdaya. Tubuhnya muncul di samping Mu Lingshan dan tersenyum menegur, gadis kecil, apakah kamu tahu betapa khawatirnya klan karena kamu menyelinap keluar? Tempat itu sangat membosankan. Mu Lingshan mengguncang kuncirnya. Setelah itu dia buru-buru menarik Lindong di sampingnya dan tersenyum memperkenalkannya, kakek ketiga, ini saudara Lindong. Dia telah menyelamatkanku berkali-kali. Salam penatua. Lindong menangkupkan kedua tangannya ke arah Mu Lan. Dia sadar bahwa orang di hadapannya ini mungkin tampak seumuran dengan dirinya, tetapi yang terakhir sebenarnya adalah iblis tua yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Haha, Lindong ya. Aku sudah lama mendengar nama ini. Namun, Mu Lan hanya menyeringai dan berbicara dengan Lindong secara misterius. Lindong terkejut. Mu Lan ini benar-benar pernah mendengar namanya? Mu Lan tersenyum sedikit saat dia melihat penampilan Lindong yang hilang, sebelum dia dengan lembut berkomentar, kamu menjadi semakin mahir dalam keterampilan naga terwujud surga hijau. Lindong sedikit terkejut. Dia tiba-tiba mengerti sesuatu. Sepertinya Mu Lan ini pernah bertemu Kingxi sebelumnya. Chapter 930. Hadiah. Apakah penatua pernah bertemu dengan penatua Kingxi sebelumnya? Lindong menatap Mu Lan di depannya dengan sedikit terkejut. Ya. Mu Lan menyeringai dan mengangguk. Matanya menyapu Lindong saat dia tertawa, saya jarang melihatnya berpikir begitu tinggi tentang seseorang dari generasi muda. Anak kecil, sepertinya kamu sedikit luar biasa. Lindong tertawa kecil. Dia tidak tahu bagaimana Kingxi mengevaluasinya, namun, dia merasa berterima kasih pada yang terakhir. Jika bukan karena yang terakhir telah merobek ruang dan membantu saat itu di Unique Devil City, kemungkinan akan sangat sulit bagi kedua saudaranya dan dirinya sendiri untuk melarikan diri dari tangan tiga master sekte besar Gerbang Yuan. Jika dia memiliki kesempatan untuk melakukannya di masa depan, dia akan membayar hutang ini. Meskipun dia sadar bahwa Kingxi sudah menjadi eksistensi puncak di dunia ini, Lindong percaya bahwa dia juga akan dapat mencapai level itu suatu hari nanti. Satu-satunya hal yang dia butuhkan adalah waktu. Kakek ketiga, mengapa kamu di sini? Mu Lingshan datang dan bertanya. Gadis kecil, itu semua karena masalah yang kau sebabkan. Sebelumnya, aku menerima beberapa informasi tentang klan Hiu Setan Darah. Aku takut terjadi sesuatu padamu, jadi keluarlah untuk melihatnya. Mu Lan berkata tanpa daya. Hiu-hiu bau dari klan Blood Demon Shark itu berhasil menemukanku, dan aku bahkan dikejutkan oleh segel tua itu, Chen Liao. Jika bukan karena bantuan saudara Lindong, aku akan jatuh ke tangan orang-orang itu. Mu Lingshan berbicara dengan marah. Ekspresi dingin segera melintas di mata Mu Lan setelah dia mendengar kata-kata ini. Dia mengusap kepala Mu Lingshan, dan dengan lembut berkata, Chen Liao ya. Anda dapat yakin bahwa kakek ketiga secara pribadi akan menemukan masalah dengan orang itu. Saat ini, klan Blood Demon Shark benar-benar menjadi semakin liar dan berani. Mereka bahkan berani menyentuh anggota klan Paus Sage Abadi saya. Sepertinya sudah waktunya untuk mengajari mereka memukuli mereka. Namun, memang sedikit berbahaya bagi seorang gadis kecil sepertimu untuk berada di luar. Saya tidak ingin kembali. Mu Lingshan menggelengkan kepalanya dengan cepat seperti mainan sebelum Mu Lan selesai berbicara. Wajah kecilnya dipenuhi dengan ketidakpuasan dan perlawanan. Mu Lan tidak berdaya, dan hanya bisa dengan lembut mencoba meyakinkannya. Namun, Mu Lingshan tampaknya sudah mengambil keputusan. Lindong menemukan cara mereka berdebat sedikit lucu. Dia menggelengkan kepalanya dan mengabaikan mereka. Tubuhnya mendarat di paus misterius, duduk dan mulai memulihkan diri. Pertengkaran antara keduanya berlangsung selama beberapa menit.
Setelah itu, Lindong melihat Emyulan tersenyum pahit saat dia menarik Emyu Lingsan yang menyeringai dan mendarat. Teman kecil Lindong. Gadis ini bersikeras bepergian dengan Anda. Oleh karena itu, saya harap Anda dapat membantu merawatnya. Emyulan menangkupkan tangannya ke arah Lindong dan berkata sambil tersenyum. Lindong terkejut untuk sementara waktu, sebelum dia melihat Emyu Lingsan. Yang terakhir berulang kali mencoba mengiriminya pesan dengan matanya. Lindong segera terkekeh dan berkata, penatua Emyulan terlalu sopan. Lingsan dan saya berteman. Jika dia benar-benar ingin bepergian dengan saya dan Anda tidak keberatan dia melakukannya, saya tentu tidak akan mengeluh. Kalau begitu aku harus berterima kasih padamu dulu. Emyulan juga tersenyum dan berkata, saya telah menerima permintaan dari King Zi, dan harus mengurus beberapa hal dengannya. Karenanya, saya tidak bisa membawa gadis ini. Lindong mengangguk. Meskipun dia sedikit penasaran dengan apa yang akan dilakukan oleh para ahli top ini, dia tidak menyelidiki lebih lanjut. Aku mendengar Lingsan menyebutkan bahwa kalian berdua sedang menuju ke wilayah Laut Langit Petir. Emyulan mengubah topik dan bertanya. Tepat sekali. Kami telah merebut menara perak dari Gua Angin Iblis, dan tampaknya itu adalah kunci gua yang ditinggalkan oleh ahli tahap reinkarnasi. Kami ingin pergi dan melihat apakah kami akan memiliki pertemuan yang beruntung. Lindong tidak menyembunyikan apapun, saat dia menjelaskan sambil tersenyum. Wilayah Laut Petir Langit memang sedikit unik, tidak mengherankan bahwa memang ada gua ahli tahap reinkarnasi yang tinggal di sana. Emyulan berpikir sejenak sebelum berkomentar. Apakah tetua Emyulan tahu tentang wilayah Laut Petir Langit? Lindong sedikit terkejut. Bagaimanapun, itu adalah wilayah laut yang tidak diketahui, dan sangat sedikit yang menyadari lokasinya. Kalau tidak, mengapa masalah tempat tinggal gua mulai beredar baru-baru ini? Kami dari suku Iblis Laut, dan kami secara alami memiliki waktu yang jauh lebih lancar untuk menavigasi Laut Iblis yang caotik ini daripada kalian manusia. Mengapa tidak tetua Emyulan ikut dengan kami? Dengan orang yang kuat seperti Anda di sekitar, kemungkinan tidak ada yang akan mampu bersaing dengan kami. Lindong bercanda. Emyulan juga tertawa setelah mendengar ini. Dia dengan cepat menggelengkan kepalanya dan menjawab, saya mungkin tahu tentang wilayah Laut Petir Langit, tetapi saya belum pernah masuk. Wilayah laut itu tampaknya memiliki segel di atasnya. Mereka yang terlalu kuat malah tidak akan bisa masuk. Lindong sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa wilayah Laut Petir Langit benar-benar memiliki batasan seperti itu. Namun, ini juga. Jika pesaingnya terlalu kuat, kemungkinan tidak akan ada sisa makanan untuk mereka. Bahkan lebih sedikit yang perlu dikatakan tentang simbol leluhur Thunderbolt. Menurut yang saya tahu, ada total 3 kunci gua, yaitu menara perak yang telah Anda rebut. 2 menara perak yang tersisa telah muncul di wilayah laut lain, dan dikabarkan bahwa mereka sudah memiliki pemilik, kata Emyulan. Oh, siapa yang berhasil mendapatkannya? Lindong tidak bisa tidak bertanya. Dia perlu memahami sedikit lebih banyak tentang pesaing potensial ini. Aula Langit Misterius dan Gerbang 9 Tenang, jawab Emyulan sambil tertawa. Mereka adalah faksi yang relatif kuat di dalam Chaotic Demon Sea. Sepertinya tidak akan mudah bagimu untuk mendapatkan bagian dari gua. Aula Langit Misterius. 9 Gerbang Tenang. Mata Lindong sedikit mengeras. Meskipun dia baru saja tiba di Chaotic Demon Sea, dia sudah mendengar nama dari 2 faksi yang kuat ini. Mereka dianggap sebagai penguasa di Laut Setan Chaotic, dan jauh lebih kuat dari Gua Angin Setan. Ini memang sedikit merepotkan. Namun, karena wilayah Laut Petir Langit membatasi orang-orang yang terlalu kuat untuk masuk, saya tidak perlu takut. Lindong menyeringai dan menjawab. Kamu memang memiliki keberanian. Tidak heran King Zi memiliki evaluasi yang tinggi terhadapmu. Emyulan tertawa. Dia merasakan kekaguman terhadap keberanian dan keberanian Lindong. Aku akan menemani kalian berdua untuk bagian dari perjalanan. Kalau tidak, Wushuan mungkin akan kembali. Emyulan mengangkat kepalanya untuk melihat langit biru sebelum menyatakan. Kalau begitu, kita harus merepotkan tetua.
Lindong menangkupkan kedua tangannya sebagai ucapan terima kasih. Dengan Emulan melindungi mereka, dia tidak perlu lagi khawatir tentang Wushuan. Ini tidak diragukan lagi memungkinkan dia untuk bersantai secara substansial. Meskipun Lindong sadar bahwa alasan Emulan bersedia menurunkan dirinya untuk menjadi penjaga mereka sebagian besar karena Mu Lingsan, cara ramah Emulan berbicara dengannya juga meninggalkan kesan yang baik. Guyuran. Paus misterius itu mengepakkan ekornya. Setelah itu, tubuhnya yang besar menembus ombak saat ia dengan cepat berenang ke depan. Tawa sesekali keluar dari punggung Paus. Malam semakin dekat, saat bintang-bintang berkelap-kelip di langit yang gelap. Mu Lingsan sekali lagi tidur nyenyak di atas Paus besar, sementara Lindong juga duduk dengan tenang. Gelombang demi gelombang kekuatan Yuan yang agung melonjak di sekujur tubuhnya seperti air banjir, sementara setetes cairan zamrud melayang di telapak tangannya. Itu adalah serum kelahiran spiritual inti. Ci. Serum kelahiran spiritual inti secara bertahap turun dan memasuki telapak tangan Lindong. Segera, life ki yang padat menyebar. Lampu hijau zamrud bergerak di sepanjang lengan Lindong, dan memasuki tubuhnya, menyebabkan tubuhnya tampak seperti pohon besar yang penuh dengan kekuatan hidup. Saat life ki mengalir ke tubuhnya, kekuatan Yuan di dalam tubuh Lindong mulai menjadi lebih melimpah dengan kecepatan yang mengejutkan. Meskipun kekuatan Yuan di dalam tubuh Lindong meningkat dengan cepat saat life ki dimasukkan ke dalamnya, anehnya tidak ada sedikit pun kedangkalan dalam kekuatan Yuannya yang kuat. Dasar yang stabil. Ekspresi Emulan sedikit berubah saat dia duduk di atas paus misterius dan melihat ke arah langit berbintang. Dia melirik Lindong yang berkultivasi, karena beberapa kejutan melintas di matanya. Biasanya, kekuatan Yuan seseorang akan menjadi agak dangkal ketika kekuatan Yuan dalam tubuh seseorang meningkat secara dramatis. Namun, Yuan power yang meningkat pesat di dalam tubuh Lindong masih memberikan perasaan yang stabil. Seolah-olah Yuan power yang meningkat pesat masih dikendalikan dengan sempurna oleh Lindong. Di bawah pengamatan Emulan, life ki yang padat di dalam tubuh Lindong secara bertahap bergabung dengan sempurna dengan Yuan power yang terakhir. Oleh karena itu, cahaya hijau zamrud perlahan memudar. Namun, Lindong masih belum sepenuhnya menerobos ke tahap kehidupan mendalam yang maju. Terbukti, meskipun dia telah mencapai puncak tahap awal kehidupan mendalam, masih sedikit sulit baginya untuk melakukan terobosan dengan mengandalkan setetes core spiritual bead serum. Sepertinya dia masih selangkah lagi. Emulan melihat riak Yuan power yang melemah di sekitar tubuh Lindong dan tertawa pelan, anak kecil, karena telah memintamu untuk menjaga Lingsan, aku akan memberimu hadiah ini hari ini. Emulan mengulurkan tangannya setelah kata-katanya terdengar, saat life ki yang padat berkumpul di telapak tangannya. Sesaat kemudian, itu membentuk kristal life ki seukuran ibu jari. Bagian dalam kristal dipenuhi dengan life ki yang sangat agung dan murni. Selain itu, kekuatannya telah jauh melampaui setetes serum kelahiran spiritual inti. Jelas, intervensi oleh Emulan ini tidak biasa. Astaga! Kristal life ki kental. Setelah itu, Emulan menjentikan jarinya, dan kristal itu berubah menjadi kilatan cahaya putih yang menembak langsung ke tubuh Lindong. Berdengung. Tubuh Lindong tiba-tiba bergetar setelah kristal itu masuk. Fluktuasi Yuan power yang awalnya melemah itu sekali lagi terbentang dengan cara yang bahkan lebih ganas. Sekian cerita Donghua berjudul Wudong Qian Kun untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. Bye.